Assalamualaikum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yakni belajar mengajar. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembelajaran PAI. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya mempersiapkan terlebih dahulu. Silakan berdoa. Itu Al-Fatihah. Salam para Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kita belajar, silakan siapkan terlebih dahulu bukunya, silakan keluarkan pulpennya. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, untuk hari ini sekarang tanggal Dian Adira, oke. Agung, oke. Jaki, mana? Apa? Oke, Bapak. Robia, oke. Maria, Adira, oke. Cika, Adira. Beja,
Ada? Ada. Intan? Oke, ada. Siti Umaya? Oke. Agus? Oke, baik. Silakan buka bukunya. Udah? Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari PAI. Yang mana PAI ini? Yaitu kita akan mempelajari yang namanya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, silakan lihat untuk hari ini. Oke, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, oke, sebelum Bapak menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, oke semuanya, siapa yang sering baca Quran? Baca Quran setiap hari? Pasti semuanya. Masa nggak baca Quran? Kamu baca Quran nggak? Baca. Itu Agung sering baca Quran? Sering, benar ya. Biasa ada ini nggak? Baca Qurannya di mana? Pondok. Iya, di pondok ya. Alhamdulillah. Ya, Al-Quran itu kita harus sering dibaca, dan Al-Quran ini selain dibaca ada juga pengertian nih dari semuanya. Ada pengertian tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Ada yang tahu Al-Quran? Kayak ini sudah ada. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, kitab suci Al-Quran ini. Nah, kitab suci Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Nah, sedangkan kandungan-kandungan ayat dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang mencakup tentang akidah, syariah, dan juga yang namanya ada akhlak. Oke, itu tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat. Apa tadi kata Bapak? Malaikat Jibril. Oke, benar. Nah, di dalam Al-Quran ini ada kandungan-kandungan ayat yang mencakup tentang akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ini tentang Al-Quran. Nah, ada juga fungsi dari Al-Quran. Nanti kita jelaskan untuk pengertian fungsi itu. Kemudian ada yang namanya tadi sunnah. Apa sih sunnah? Sunnah ada yang ini. Apa sunnah? Coba lihat apa sunnah, baca. Definisi sunnah apa? Sunnah itu adalah perbuatan, ucapan. Oke, benar. Jadi sunnah ini adalah suatu ucapan atau perbuatan yang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang namanya sunnah. Ada yang tahu sunnah? Kalau misalkan tentang sholat, apa aja sunnahnya? Ada yang tahu nggak? Sunnah sholat sunnah apa? Ada yang tahu nggak? Sholat sunnah yang pernah kalian tahu sholat apa? Tahajud, sholat pagi, sholat duha, benar. Ada yang tahu lagi apa? Sholat sunnah apa lagi? Istikharah, benar. Nah, itu tentang sunnah itu yang perbuatan Nabi. Perbuatan itu yang dilakukan Nabi, yaitu contoh kita bisa melihat contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi selain ini perbuatan sholat, tetap apa lagi tentang sunnah? Ada lagi yang tahu? Sunnah. Puasa sunnah, ada yang tahu puasa sunnah contohnya nih? Sholat puasa sunnah apa yang kalian tahu? Senin, Kamis, betul Maryam. Ada lagi? Sholat sunnah? Puasa apa? Rajab, benar ini Agus. Ada lagi? Oke. Selain ini perbuatan, ada juga ucapan. Nah, ucapan-ucapan Nabi ini, ucapan yang memang keluar dari mulut Nabi ini sesuai, jujur. Ada yang tahu sifat Nabi itu ada berapa? Empat. Satu sidik, dua
Tablik. Sidik artinya ben. Benar. Tablik artinya Menyampaikan. Patona pin. Benar. Oke, satu lagi. Tadi apa? Sidik amanah patona tablik. Sidik artinya ben. Benar. Patona pin. Benar. Tablik menyampaikan. Satu lagi apa? Benar. Sidik amanah patona tablik. Terus sidik amanah patona tablik. Udah yang 4 ya tadi ya? 4, oke. Nah itu tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah ini ada perbuatan, baik perbuatan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW itu dinamakan dengan sunnah. Nah, kandungan dari sunnah ini juga ada petunjuk praktis dan penjelas terhadap Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini diperjelas lagi dengan yang namanya sunnah. Oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan kembali tentang Al-Quran ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Al-Quran sebelum kita melanjutkan pemateri kita. Silakan. Oke. Ya. Kalau Al-Quran pertama kali diturunkannya itu di mana? Oh, Al-Quran, oke, betul, baik. Untuk Al-Quran pertama kali diturunkan ini, baik sebelum Bapak jawab, mungkin dari semuanya ada yang bisa jawab sebelum Bapak jawab, silahkan. Oke, dari mana? Ya, Gua Hiro, betul. Nah, jadi Al-Quran pertama kali itu diturunkan di apa tadi dia? Di Gua Hiro, itu Maryam. Oke, betul. Jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro. Nah, itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Yang pertama kali turunkan. Oke, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masih berkaitan ya tentang turunnya Al-Quran. Di mana kan tadi Al-Quran sudah diturunkan di mana? Di Gua Hiro, ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi bertanya apa tentang surat pertama kali diturunkan. Oke, surat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bisa menjawab gitu? Ya, dari mana? Al-Alaq. Oke, ayat berapa? Ayat Al-Alaq Sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul. Nah, jadi pertama kali Al-Quran diturunkan itu yaitu suratnya itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, baik. Nah, di sini ada tentang Al-Quran sebagai pedoman di hidup. Nah, ini fungsi dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman di hidup. Apa sih pedoman? Ada yang tahu pedoman? Ada yang tahu pedoman nggak? Oke, pedoman ini adalah suatu petunjuk yang mana mengarahkan kita, yang mengatur kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentang pedoman. Nah, di sini selain tadi sudah dijelaskan tentang pengertian Al-Quran, Al-Quran ini apa? Coba ini baca semuanya. Oke, betul. Jadi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi kan sudah dijelaskan Al-Quran itu diturunkan. Terus surat apa tadi? Yang pertama kali surat apa? Ayat berapa? 1 sampai 5. Di mana itu pertama kali pertama kali turun Al-Quran? Di Gua Hiro. Yang diwahyukan di Gua Hiro. Nah, selain pengertian Al-Quran ini, kemudian ada fungsi dari Al-Quran. Jadi selain kalian membaca Al-Quran setiap hari, kalian juga harus tahu ini fungsi Al-Quran itu apa sih? Nah, fungsi Al-Quran ini salah satunya yaitu sebagai pedoman atau yang namanya petunjuk hidup, yaitu menyediakan pedoman tentang cara hidup yang benar. Jadi Al-Quran ini yaitu sebagai pedoman yang mana ini yang bisa mengatur kita dalam kehidupan. Ya, nah, tentang cara hidup yang benar, tentang muamalah, tentang yang namanya kita hidup agar dengan masyarakat sesuai, agar hidup tentram, damai. Nah, itu ada dalam
Al-Quran. Nah, ini fungsi dari Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran itu yaitu sebagai apa? Baca hukum dan etika. Jadi artinya fungsi Al-Quran ini sebagai menyediakan panduan hukum dan etika bagi umat Islam. Nah, jadi Al-Quran ini yang akan memberikan pedoman, petunjuk kepada kita. Selain itu juga memberikan hukum dan etika. Misalkan contohnya hukumannya apa? Misalkan ketika orang berbuat salah, maka dia akan mendapatkan hukuman. Nah, dalam Al-Quran itu ada hukuman-hukuman. Sepertinya hukuman, kalau hukum Islam itu kalau diterapkan, misalkan orang yang mencuri, nah hukumannya itu udah ada di dalam Al-Quran. Hukum yang mencuri itu akan dipotong tangannya misalkan. Kemudian selain itu ada yang namanya kebijaksanaan. Dari fungsi Al-Quran itu yaitu kebijaksanaan, yaitu mengandung kebijaksanaan dan nasihat yang bermanfaat. Jadi di dalam Al-Quran ini ada nasihat-nasihat yang agar semuanya sesuai, hidup itu sesuai dengan Al-Quran, petunjuk. Jadi ketika ada problem, ketika ada masalah di dunia ini, jadi kita kembali lagi kepada Al-Quran. Ketika kita mengetahui fungsi dari Al-Quran ini, insya Allah hidup kita akan yang namanya terjaga. Hidup kita akan namanya, kalau misalkan ketika galau apa, kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, contohnya misalkan di sini siapa nih yang sering galau? Contohnya dia lah. Contohnya dia lah. Hidup saya katanya, hati saya kalau bahasa ininya lagi galau, lagi kurang, pikiran saya kurang jernih atau pikiran stres lah kalau bahasa ininya. Nah, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran itu ada contohnya seperti halnya ayat surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ini di mana menjelaskan tentang bagaimana agar hati kita itu menjadi tenang dan tentram, ya kan? Iya. Jadi dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ini di mana di situ dijelaskan ada cara bagaimana agar hidup kita ini tenang, bahagia, yaitu salah satunya itu dengan cara fadzukurullah, yaitu dengan mengingat kepada Allah. Maka ketika kita mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Itu tentang fungsi Al-Quran. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang fungsi Al-Quran? Oke, ada enggak yang menanyakan tentang fungsi Al-Quran? Udah paham ya? Jadi fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Oke, betul. Oke, silakan, mungkin mau dicatat dulu, nggak apa-apa. Silakan untuk Al-Quran sebagai pedoman hidup. Silakan pengertiannya apa, fungsi Al-Quran. Silakan tulis dulu. Oke. Tulis. Oke. Tulis dulu. Oke. Baik, udah anak-anak semuanya udah ditulis? Oke, baik. Oke, tadi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, nanti tentang pengertian Al-Quran, tentang fungsi Al-Quran. Ada yang bertanyakan sebelum kita melanjutkan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Fadil apa? Tentang pedoman hidup dalam Al-Quran ada nggak Pak? Oh, ayat tentang pedoman hidup dalam Al-Quran. Oke, sebelum kakak menjelaskan, ada yang tahu? Ada yang ayat pedoman tentang Al-Quran? Ada yang tahu nggak?
Belum ada ya? Oke, jadi ada beberapa ayat itu nanti pembelajaran nih. Itu tentang contoh kayak benar. Kayak di sini ada contoh ayat Al-Quran sebagai pedoman. Yang pertama yaitu contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, nah ini contoh tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ini contoh-contohnya nih. Benar nggak sih kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Mana sih contoh ayatnya? Nah, contoh ayatnya ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, semuanya ada yang hafal nggak surat Al-Baqarah ayat 153? Benar? Oke, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Oke, betul. Artinya apa? Baca artinya. Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Oke, betul. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ini sudah jelaskan tuh, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, nah ini ayat Al-Quran tentang pedoman. Jadi, ketika seseorang, nih di sini nih, ingin mendapatkan pertolongan dengan cara apa? Mendapatkan pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Nih, sabar dan sholat sebagai penolong muslimnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, ini contoh tentang ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian ada lagi tentang tentang apa nih? Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah 228 ini yaitu tentang Allah menguji manusia itu tidak melebihi kesanggupannya. Ada yang apa enggak? Surat Al-Baqarah 286 ada? Oke, Fadil, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Oke, betul Fadil. Jadi itu yang tadi sudah dijelaskan, sudah dibacakan oleh saudara Fadil, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ini yaitu tentang Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan melebihi batas kemampuan makhluknya. Nah, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ada lagi nih contohnya, contoh ayat Al-Quran sebagai pedoman yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Ada yang apa enggak surat An-Nisa ayat 36? Apa? Bapak enggak? Coba kalau enggak bisa buka Qurannya, silahkan. Apa? Silahkan baca. Oke. Nah, ada lagi? Apa enggak? Begitu doang. Enggak apa-apa. Ayatnya coba bacain artinya apa? Kepada Allah dan kamu kepada ibu kerabat, anak yatim, orang. Nah inilah contoh-contoh ayat Al-Quran tentang sebagai pedoman. Nah, contohnya ini, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Kemudian Allah tidak membebani suatu makhluk sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian tentang apa? Tentang perintah jangan mempersekutukan Allah dan selalu berbuat baik kepada ibu, bapak, kerabat, anak yatim dan orang miskin. Nah, itulah contoh ayat Al-Quran sebagai pedoman. Kayak baik, ada yang mau ditanyakan nggak dari tentang ayat Al-Quran sebagai pedoman? Oke. Oke, baik. Selanjutnya
ada yang namanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain tadi fungsi Al-Quran sebagai pedoman, nah ini ada penerapan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kenapa? Kamar mandi. Oke, silakan Bapak. Oke, baik. Tadi kita tentang pedoman, contoh ayat Al-Quran tentang pedoman hidup. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang yang namanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu salah satunya itu dengan cara kita membaca dan memahami Al-Quran secara rutin. Oke, kemudian kedua apa? Menerangkan ajaran Al-Quran dan Oke, baik. Jadi untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran secara rutin. Sering baca Al-Quran tidak? Sering. Ya, alhamdulillah. Nah, selain membaca, kalian juga harus memahami isi dalam Al-Quran. Yang tadi isinya apa sih? Isinya sebagai pedoman tadi. Oh, tentang Al-Quran itu sebagai sabar dan sholat sebagai penolong. Oh, jadi kalau ada masalah kita bisa sholat dan sabar. Kemudian apa? Menerapkan Al-Quran dalam perilaku sehari-hari seperti berbuat apa? Baik, bersikap jujur dan oke, nah itu cara contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita membaca, memahami isi dalam Al-Quran, kemudian kita terapkan di dalam Al-Quran itu, karena sudah tahu, misalnya sudah baca ayat Al-Quran ya tentang bagaimana berperilaku baik. Nah, berperilaku baik sehari-hari kita harus bersikap baik, berperilaku jujur, ya kan, harus menjaga hubungan baik dengan kerabat, dengan tetangga. Nah, itu dalam Al-Quran. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, baik. Oke, baik, sebelum Bapak tutup, kita review lagi yang mana tadi Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi coba ulang lagi, Al-Quran diturunkan di mana tadi pertama kali? Di Tuhan. Ayatnya ayat berapa? Surat apa? Alaq, benar. Diturunkan kepada siapa Al-Quran pertama kali? Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat. Benar. Kemudian fungsi Al-Quran sebagai apa? Benar. Contohnya apa sih ayat Al-Quran dari surat apa yang ini tentang pedoman hidup? 103. Oke, ada lagi surat Al-Baqarah 208. Nah, betul. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk beberapa implementasi dalam kehidupan sehari, penerapannya apa lagi harus apa? Membaca dan kemudian apa lagi? Oke, baik, itulah tentang Al-Quran dan Sunnah. Oke, baik, itu tentang Al-Quran. Untuk pembelajaran kemudian selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang Sunnah dan apa saja sih bagian-bagian dari Sunnah. Nah, itu nanti kita akan mempelajarinya itu. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak ada. Oke, baik. Karena waktunya sudah mencukupi untuk hari ini. Oke, baik, untuk hari ini mungkin Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mari kita membaca dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.